kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada di pagi hari ini. Dan tentunya pagi hari ini adalah pagi yang kita harapkan sesuatu yang baik dan kita percaya akan apa yang Tuhan anugerahkan buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam renungan pagi kita ini kita ambil satu tema di mana dalam situasi sekarang kita akan terus kuat dalam apapun. Tema hari ini berbicara tentang bagaimana cara bersikap dalam menghadapi masalah yang ada. Cara bersikap dalam menghadapi masalah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagaimana cara kita, sikap kita dalam menghadapi masalah yang tentunya masalah bukan masalah kecil, bukan masalah singkat, bukan masalah yang hanya sebentar, tetapi masalah yang bisa dikatakan memiliki waktu yang cukup panjang. Saudara, perlu kita perhatikan bahwa Tuhan itu menciptakan kita, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu saudara, Tuhan punya tujuan. Dengan satu tujuan, bagaimana kita itu memiliki hidup kudus dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita setiap hari memiliki hati atau hidup yang kudus, saudara. Bahkan kita harus melangkah atau searah dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat saudara beberapa hal di mana kita bisa mengerti bagaimana kita bersikap dalam situasi ini. Namun sebelumnya kita akan buka Alkitab kita dalam 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sekali lagi, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, meskipun kita sudah mengetahui bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan mendampingi kita, namun kita perlu ketahui saudara bahwa dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, tetap kita sebagai manusia seringkali menghadapi yang namanya khawatir, yang namanya resah, yang namanya takut. Apalagi situasi sekarang ini saudara. Beberapa waktu lalu ketika diinformasikan untuk daerah DKI Jakarta bahwa hari ini hari Senin direncanakan, saudara, direncanakan untuk PSBB, di mana seperti waktu-waktu yang lalu, saudara, ini membuat banyak orang resah. Bukan hanya orang yang tidak percaya resah, tetapi orang percaya pun resah, saudara. Bagaimana kalau situasi PSBB? Bagaimana kalau lockdown? Maka ekonomi akan morat-marit. Ada banyak orang bingung, baik pengusaha, baik karyawan, saudara, pedagang, dan banyak orang, mereka khawatir, takut. Bagaimana kehidupan ke depan? Namun saudara, setelah kita mendengar informasi berikut bahwa hari ini PSBB tersebut ternyata dalam
situasi-situasi tertentu. Artinya tidak semua dibatasi, hanya sama seperti PSBB transisi, 50% kehadiran baik karyawan, baik dalam satu tempat, 50% dari sebelumnya. Tentu beberapa tempat seperti rekreasi itu benar-benar direncanakan tidak beroperasi. Namun kabar baiknya buat kita hari ini bahwa kita masih bersama dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, kita sebagai orang percaya, bagaimana kita seharusnya bersikap? Apakah kita sama dengan orang lain? Secara manusia seringkali kita tergoda untuk sama. Kita khawatir, kita cemas. Tetapi saudara, perhatikan beberapa hal. Yang pertama buat kita, bahwa ada nasihat firman Tuhan buat kita saudara, supaya kita bersikap dengan cara yang benar. Bagaimana menghadapi masalah. Dan bukan hanya masalah yang sementara, tetapi masalah yang berkepanjangan, berbulan-bulan, bahkan mungkin kita tidak tahu bisa mencapai tahunan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama yang kita harus pegang prinsip ketika menghadapi masalah, jangan putus asa. Saya ulangi, jangan putus asa, saudara. Kita jangan putus asa ketika masalah datang dan sulit untuk kita hadapi, saudara. Seringkali kita sama seperti orang lain. Kita berputus asa, saudara. Sesungguhnya sikap seperti itu tidak benar, karena dengan sikap putus asa tidak dapat menyelesaikan masalah. Tidak dapat menyelesaikan masalah. Justru yang harus kita lakukan adalah tetap semangat dan tetap terus percaya kepada Tuhan. Sama seperti kisah 10 orang kusta, di mana saudara, ketika mereka itu dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Kisah tersebut dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19, di sana dikatakan ketika berseru, ternyata Tuhan menjamah mereka. Ketika mereka berseru, Tuhan menolong mereka. Melalui ayat itu kita tahu bahwa kuasa Tuhan sungguh terbukti. Ketika kita berseru kepada Tuhan pun, kuasa Tuhan sungguh nyata dan sungguh terbukti. Waktu kapan engkau putus asa? Waktu kapan engkau merasa resah dan khawatir? Saatnya berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menolong dan memulihkan. Jangan berseru kepada yang lain, karena yang lain terbatas. Nah, yang kedua, selain putus asa, saudara, semakin hari kita harus semakin mencari wajah Tuhan. Bagaimana kita bersikap, saudara, dalam situasi resah, cemas, takut? Yang kedua, semakin hari semakin mencari wajah Tuhan. Biasanya di saat kita, saudara, menghadapi masalah, kita akan fokus pada masalah itu sendiri. Sehingga tanpa kita sadari, masalah itu membuat kita tidak berdaya. Bahkan seringkali masalah itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Sehingga hal itu mengakibatkan stres dan depresi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita harus memiliki hati seperti Ayub. Apa yang dilakukan oleh Ayub, saudara? Ia sepenuhnya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, walaupun, saudara, musibah, masalah bertubi-tubi dialami oleh Daud. Maksud saya oleh Ayub.
bertubi-tubi masalah dialaminya. Tetapi Ayub semakin berserah kepada Tuhan. Dan ketika kita berserah, ketika kita angkat tangan, saya percaya disitulah Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Ayub telah melakukan sesuatu dengan hal yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya kita tahu Tuhan mengembalikan hidupnya. Tuhan mengembalikan hidup Ayub pulih secara total dan mengembalikan berkatnya berkali-kali lipat. Jadi yang kedua, saudara, semakin hari semakin mencari wajah Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang perlu kita lakukan ketika kita menghadapi masalah, kita harus menguatkan iman kita. Kita harus menguatkan iman kita. Di saat masalah datang, kita membutuhkan iman. Tanpa iman kita akan mudah goyah. Dan kita tidak memiliki pengharapan apapun. Dengan iman kita bisa memiliki keyakinan di hati bahwa Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar bagi anak-anak Tuhan, bagi orang yang percaya. Dengan iman semuanya bisa terjadi. Dengan iman kita bisa lakukan banyak hal. Dengan iman maka kita bisa bersemangat. Dengan iman kita bisa melangkah dengan pengharapan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sama seperti bangsa Israel ketika mereka menyeberangi sungai Yordan. Mereka masuk ke tanah Kanaan dengan perjanjian iman. Melalui iman, mujizat Tuhan terjadi saat itu dan terbelahlah sungai Yordan dan mereka memasuki tanah Kanaan. Mereka melangkah dengan iman. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita sebagai orang percaya bersikap dalam menghadapi masalah yang berkepanjangan. Yang keempat, tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap bersyukur. Satu kata yang mudah diucapkan, tetapi tidak mudah dilakukan. Tapi kita harus belajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Masalah sesulit apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kita harus tetap hadapi dengan rasa syukur. Karena kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap masalah dan setiap tantangan yang ada. Kita harus belajar untuk bersyukur, saudara. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Haleluya. Pencobaan-pencobaan biasa. Ternyata bukan pencobaan-pencobaan yang luar biasa, saudara. Ini pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, tidak melebihi kekuatan kita. Ternyata kita memandang bahwa pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang di luar batas kemampuan kita, sehingga kita seringkali khawatir, sehingga kita seringkali takut. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan berkata, Tuhan memandang pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Dengar itu pencobaan biasa, iman kita pakai. Ternyata itu bukan pencobaan yang luar biasa. Masalah yang berkepanjangan dapat diatasi dengan sikap keempat, tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena pencobaan yang saudara alami, masalah yang saudara alami, masalah yang saya alami, itu pencobaan-pencobaan yang biasa. Katakan bersama dengan saya, itu pencobaan biasa. Ketika saudara melangkah hari ini, saudara ke kantor,
saudara beraktivitas, masalah yang saudara hadapi, kekhawatiran yang saudara hadapi, itu adalah pencobaan yang biasa. Saudara sekalian, biarlah keempat hal ini menjadi kekuatan buat kita. Yang pertama, jangan putus asa. Sikap yang kedua, semakin hari semakin mencari wajah Tuhan. Yang ketiga, tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan yang keempat, saudara, kita harus menguatkan iman kita. Terpujilah Tuhan. Dan Tuhan terus memberikan kekuatan dan sukacita buat kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat renungan firman hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami tidak akan pernah berputus asa dengan situasi keadaan saat ini dan keadaan yang akan datang. Karena pencobaan yang kami alami itu pencobaan biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kekuatan firman-Mu di pagi hari ini. Kami berdoa sepanjang minggu ini, sepanjang bulan September, sepanjang tahun 2020 ini, kami kuat, kami semangat, kami mengalami kemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.